Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur bersama Kristus. Pelajaran ke-11 Menunggu dalam Cawan Lebur. Minggu 4 September. Allah kesabaran. Bacalah Roma 15 ayat 4 dan 5. Apakah yang ditemukan dalam ayat-ayat ini bagi kita? Kita biasanya tidak sabaran terhadap hal-hal yang benar-benar kita inginkan atau yang telah dijanjikan tetapi belum kita miliki. Kita sering merasa puas hanya ketika kita mendapatkan apa yang kita dambakan. Dan karena kita jarang mendapatkan apa yang kita inginkan, ketika kita menginginkannya, itu berarti kita sering bernasib menghadapi iritasi dan ketidaksabaran. Dan ketika kita dalam keadaan ini, hampir tidak mungkin untuk menjaga kedamaian dan kepercayaan kepada Allah. Menunggu itu menyakitkan menurut definisi. Dalam bahasa Ibrani, salah satu kata untuk menunggu dengan sabar berasal dari kata Ibrani yang dapat diterjemahkan sangat menderita, menggunjang, bergetar, menjadi terluka, menjadi sedih. Belajar kesabaran itu tidak mudah. Kadang-kadang itu adalah inti dari apa artinya berada di dalam cawan lebur. Bacalah Mazmur 27 ayat 14, Mazmur 37 ayat 7, dan Roma 5 ayat 3-5. Apakah yang dikatakan ayat-ayat ini kepada kita? Kesabaran menuntun kepada apa? Sementara kita menunggu, kita dapat berkonsentrasi pada satu dari dua hal. Kita bisa fokus pada hal-hal yang kita tunggu-tunggu, atau kita bisa fokus pada Dia yang memegang hal-hal itu di tangannya. Apa yang membuat perbedaan ketika kita menunggu sesuatu bukanlah berapa lama kita harus menunggu, tetapi sikap kita saat menunggu. Jika kita percaya kepada Tuhan, jika kita telah menyerahkan hidup kita di tangannya, jika kita telah menyerahkan kehendak kita kepadanya, maka kita dapat mempercayai bahwa Dia akan melakukan yang terbaik bagi kita. Sehingga tatkala itu adalah yang terbaik bagi kita, tidak akan masalah bagaimana sulitnya kadang-kadang untuk mempercayainya. Hal apakah yang sangat Anda tunggu-tunggu? Bagaimanakah Anda bisa belajar untuk menyerahkan segalanya kepada Allah dan waktunya? Berdoalah agar Anda memiliki sikap penyerahan diri dan kepatuhan sepenuhnya kepada Tuhan. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, di dalam firman Tuhan ada satu ekspresi di dalamnya yang menggambarkan kesabaran Allah, yaitu lambat untuk marah. Perhatikan bahwa sebagian besar dari ayat-ayat seperti Nehemia 9 ayat 16-17, Keluaran 34 ayat 6, Bilangan 14 ayat 18, Mazmur 103 ayat 8, Yohanes 4 ayat 2, dan Nahum 1 ayat 3 menempatkan ekspresi lambat untuk marah dalam konteks ketika menggambarkan sifat ilahi lainnya, seperti Tuhan berlimpah dalam cinta kasih, penyayang dan murah hati, berbelas kasihan. Selain itu, firman Tuhan menampilkan Allah sebagai sabar dengan manusia. Pada saat yang sama, ditekankan juga bahwa Allah berlimpah dalam kebaikan dan kebenaran, dan adalah yang menciptakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan pada saat yang sama, Dia tidak membebaskan orang yang bersalah. Jadi kalau kita melihat beberapa arti dari kesabaran Allah ini, tidak boleh disamakan dengan sikap masa bodoh, ketidakberdayaan, atau keraguan-raguan. Kesabaran Tuhan juga bukan topeng untuk menunggu waktu yang terbaik untuk membalas dendam. Sebaliknya, Tuhan sabar karena Dia berlimpah kasih kepada kita dan ingin menyelamatkan sebanyak mungkin. Paulus bertanya kepada kita secara retoris, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Petrus juga menyatakan bahwa kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat, karena Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik
dan bertobat. Begitu besarnya cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan manusia, bahwa Allah menunjukkan kesabarannya kepada kita. Walaupun kita sudah jatuh ke dalam dosa yang sebenarnya manakala Adam dan Hawa telah melanggar akan perintah, hukumannya adalah kematian. Tetapi Allah memiliki rencana yang lain. Ia mengutus anaknya yang tunggal, yakni Yesus, datang ke dunia ini. Bahkan ia mati di kayu salib hanya untuk saudara dan saya. Keselamatan diberikan kepada kita manusia, tetapi seringkali kita mengulur waktu untuk menerima keselamatan tersebut dengan hidup di dalam dosa. Tetapi Allah terus sabar sehingga kita dapat berbalik dari setiap kesalahan kita, dan kita ada di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kesabaran adalah bagian yang penting dari kehidupan Kristen dan berasal dari Tuhan. Kesabaran adalah sifat utama dari umat-umat pilihan Tuhan di akhir zaman, yakni saudara dan saya yang mengasihi Tuhan, menuruti akan perintah-perintahnya. Itulah sebabnya mari kita nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mazmur 27 ayat 14. Mari kita belajar untuk mempraktikkan kesabaran di dalam kehidupan kita, karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan panjang sabar. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan, untuk kami dapat sabar di dalam kehidupan kami, sebagaimana Allah terus sabar untuk menghadapi kami manusia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.